Shalom saudara sekalian. Saudara, di dalam sejarah dunia ini, cerita atau kisah pengkhianatan adalah sesuatu yang biasa. Dalam hubungan pertemanan dan persahabatan, kadang-kadang kita melihat seorang teman mengkhianati temannya sendiri, atau dalam hubungan bisnis, dalam hubungan keluarga, bahkan dalam suatu relasi yang lebih besar, misalnya negara. Kadang-kadang kita melihat suatu negara mengkhianati negara lain demi kepentingan tertentu. Nah saudara, detik-detik ketika menghadapi salib, Injil memberitahukan kepada kita kisah pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Karena pengkhianatan itu dilakukan oleh seorang murid yang mengkhianati gurunya sendiri dengan memberikannya sebuah ciuman kematian. Nah, kita akan meneruskan renungan seri Prapaskah kita dengan merenungkan bagaimana kisah penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Markus 14, 43 sampai 52. Saya akan membaca ayat 43 sampai 46 terlebih dahulu. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, suruhan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan suatu tanda kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan pengawalan ketat. Ketika sampai, segera ia mendekati Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Lalu mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Nah saudara, mengapa Yudas ketika datang bersama dengan orang-orang yang membawa pedang dan pentung untuk menangkap Yesus, mencium Yesus? Mengapa tidak memberitahukan saja dengan menunjuk kepada orang-orang yang akan menangkap dia? Mengapa harus mencium, saudara? Nah, ada penafsir yang mengatakan bahwa malam itu di Taman Getsemani situasi begitu gelap, sehingga supaya tidak salah tangkap, Yudas pura-pura mencium gurunya. Nah, saudara, mencium seringkali menggambarkan adanya hubungan atau kedekatan. Yudas yang mencium untuk menyerahkan Yesus ingin memperlihatkan image bahwa dia adalah orang yang baik. Dan justru hal inilah yang semakin membuktikan kejahatan dan kebusukan hatinya. Berpura-pura baik, namun hatinya jahat. Memberikan ciuman tetapi untuk menyerahkan Yesus gurunya sendiri. Nah saudara, dikhianati tentu adalah sesuatu yang menyakitkan. Namun pengkhianatan itu saudara akan lebih menyakitkan jika dilakukan oleh seseorang yang dekat dengan kita. Seseorang yang mungkin tidak akan pernah kita sangka dan duga akan melakukan hal seperti itu. Dan Tuhan Yesus menjawab tindakan ciuman kematian Yudas serta kedatangannya yang membawa serombongan orang yang membawa pentung dan pedang. "Sang kamu, aku ini penyamun, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku." Kedatangan serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, saudara, menandakan bahwa Yudas dengan para imam dan ahli Taurat menyangka bahwa Tuhan Yesus mungkin akan memberikan perlawanan bersenjata. Nah, di dalam pengajarannya, saudara, Tuhan Yesus seringkali berbicara tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, yang dia maksudkan adalah suatu pemerintahan, suatu tatanan yang baru. Jadi ada kemungkinan mereka, dalam hal ini Yudas, para ahli Taurat dan guru-guru agama, berpikir bahwa Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan Allah yang dia selalu ajarkan itu dengan cara mengadakan revolusi. Nah, Tuhan Yesus memang, saudara, sedang memimpin sebuah revolusi. Tetapi revolusi yang dia lakukan adalah sesuatu yang totally berbeda, saudara. Dia tidak membawa pedang untuk melakukan revolusi. Itulah mengapa ketika salah seorang di antara mereka yang disebutkan di ayat 47 menghunus pedangnya dan menyerang hamba imam besar serta memotong telinganya, di mana menurut catatan Injil Yohanes, saudara, murid itu adalah Petrus. Nah, Tuhan Yesus menegur murid tersebut dan kemudian menyembuhkan kembali telinga hamba imam besar itu. Apakah yang membedakan kerajaan Allah yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus ini, saudara, dengan kerajaan dunia ini? Yang membedakannya adalah nilai-nilai yang dipegangnya, tatanannya yang sangat berbeda dengan pemerintahan dunia ini. Nilai-nilainya bukan hanya berbeda, tetapi terbalik dengan nilai-nilai dunia ini. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dia akan melayani dan berkorban bagi orang lain.
Sementara dunia ini saudara selalu mengajarkan untuk mengutamakan dan mendahulukan diri dan ingin dilayani. Tuhan Yesus menyerahkan kuasa dan kehidupannya kepada orang lain. Sementara dunia mengejar kuasa dan mengutamakan kehidupannya sendiri. Tuhan Yesus membalas kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuhnya dengan kebaikan. Bahkan dia memberikan nyawanya sendiri buat mereka. Tuhan Yesus membalikkan secara total nilai-nilai dari dunia ini dan memperkenalkan kerajaan Allah yang memiliki nilai dan tatanan yang baru dan mengajak setiap orang untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah itu. Ayat 50 sampai 52 saudara. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Seorang muda yang hanya memakai sehelai kain linen untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain linen itu dan lari dengan telanjang. Nah, saudara, di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus ditangkap, Injil memberitahukan kepada kita bahwa semua murid yang selama ini mendampingi dia, meninggalkan dia, saudara. Dan seorang muda yang berusaha melarikan diri ketika dia hendak ditangkap, dia rela melepaskan kain yang menutupi tubuhnya dan dia lari dengan telanjang. Nah, saudara, di dalam Alkitab, telanjang merupakan tanda malu. Dan di dalam kisah ini menunjukkan kepengecutan. Para penafsir mengatakan bahwa anak muda ini, saudara, adalah Markus sendiri yang memang masih muda ketika peristiwa itu terjadi. Nah, mengapa Markus sebagai penulis Injil Markus menceritakan kisah dirinya yang begitu memalukan itu di dalam Injil yang ditulisnya sendiri? Markus, saudara, mungkin ingin mengatakan bahwa dia ada di sana ketika peristiwa itu terjadi. Dan dia sama buruknya dengan semua orang lain. Dia telah mengecewakan Tuhan Yesus. Nah, Markus, saudara, sekaligus mengingatkan kita tentang peristiwa yang lain yang ribuan tahun lalu pernah terjadi. Peristiwa di Taman Eden, di mana Adam dan Hawa yang diberi ujian dan kemudian mereka gagal. Nah, ketika mereka sadar akan ketelanjangannya, mereka lari dengan malu. Nah, ribuan tahun kemudian juga di sebuah taman, ketika murid-murid menghadapi ujian, mereka semua gagal. Ada yang menghunus pedang, ada yang melarikan diri dengan telanjang, dan semua mereka melarikan diri meninggalkan guru mereka yang seorang diri ditangkap dan dibawa pergi. Namun kali ini, saudara, ada sesuatu yang berbeda. Di Taman Getsemani, ada seorang yang lulus ujian. Ketika semua orang takut, lari. Ketika semua orang meninggalkannya, dia tetap menghadapi salib itu. Dia tidak melarikan diri, dia tidak kabur. Dia setia, dia taat. Dan dia melakukan tugas yang diberikan Bapaknya kepadanya dengan sempurna. Jadi saudara, ketika kita melihat semua murid meninggalkannya seorang diri, poin teologis perenungan kita bukanlah hanya sekedar kita mengetahui bahwa betapa susah dan betapa beratnya situasi yang sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Karena semua orang meninggalkannya. Namun kita melihat sesuatu yang lebih daripada itu, saudara. Yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Dia satu-satunya yang setia, taat, tidak melarikan diri. Dia mengorbankan dirinya, mengambil tempat manusia yang sudah gagal di Taman Eden dan Taman Getsemani itu, dan menggantikannya dengan taat dan sempurna. Kita mungkin, saudara, adalah seperti Yudas atau Petrus atau Markus atau murid-murid yang lain yang melarikan diri meninggalkan Tuhan Yesus menghadapi salib itu. Kita telah gagal dan kita telah mengecewakan Tuhan kita. Nah, manusia pertama, Adam dan Hawa, telah gagal. Murid-murid telah gagal. Dan kita pun, saudara, gagal dalam mematuhi hukum-hukum Allah. Namun kegagalan kita di dalam mentaatinya telah diampuni oleh Tuhan Yesus karena tuntutan hukum Allah itu, saudara, telah dia penuhi melalui ketaatannya yang sempurna di atas salib itu. Di atas salib, Yesus mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan, sehingga kita menerima kasih karunia-Nya. Ketika kita memahami, saudara, apa yang telah Tuhan Yesus lakukan buat kita, kiranya hal itu mengubahkan kehidupan kita, termasuk nilai-nilai kehidupan kita. Kiranya nilai-nilai kerajaan Allah yang diajarkan itu, saudara, menjadi bagian dari nilai-nilai kehidupan kita juga.
Amin.